Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat meskipun kita belajarnya dari rumah. Ingat, menjadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Meskipun belajar dari rumah, tetap belajarnya bersungguh-sungguh agar ilmu yang didapatkan bisa lebih maksimal. Oke anak-anak, kita akan masuk ke materi tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Untuk lebih jelasnya tentang materi ini, silahkan dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Oke anak-anak, ini adalah materi tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi gambar dari teks visual, menuliskan gagasan pokok dari teks visual, menjelaskan manfaat energi matahari, menyajikan laporan hasil percobaan, kemudian mengidentifikasi sumber daya alam dan manfaatnya, membedakan hak dan kewajiban, yang terakhir adalah menunjukkan nada rendah dan tinggi pada sebuah lagu. Oke, sebelumnya silahkan amati beberapa gambar berikut ini. Ini ada gambar kincir angin, kemudian ada petani garam, kemudian ada tumbuhan, ada matahari, laut, dan bebatuan. Yang terakhir adalah gambar kegiatan menjemur pakaian. Ada 5 gambar, silahkan diamati. Kemudian berikut juga adalah gambar yang tadi. Nah, dari gambar ini kita akan menentukan atau mencari beberapa informasi. Nah, informasi yang bisa kita ambil dari gambar ini ada matahari bersinar cerah, ibu menjemur pakaian, abang sedang berolahraga, adik berjemur, pohonan tumbuh subur. Nah, dari informasi yang kita peroleh ini, kita bisa membuat sebuah karangan singkat atau paragraf pendek. Dari paragraf ini, nanti kita akan menemukan mana yang termasuk gagasan pokok, mana yang termasuk gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok sudah dijelaskan pada tema 1 yang lalu. Apa arti gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Kesempatan kali ini kita hanya menentukan yang mana yang termasuk gagasan pokok, mana yang termasuk gagasan pendukung. Dari teks tadi, gagasan pokoknya adalah matahari merupakan salah satu sumber energi dan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Sementara gagasan pendukungnya ada 3 kalimat yang lain. Nah, maka total dari paragraf yang tadi ada 4 kalimat. Ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, coba kamu berlatih bagaimana kamu mengambil informasi dari gambar, apa saja informasi yang kamu peroleh. Dari informasi ini, coba buat karangan singkatnya. Apa yang bisa kamu lakukan berdasarkan informasi yang tadi, kemudian kamu tentukan gagasan pokoknya. Setelah ketemu gagasan pokok, kemudian kamu tentukan lagi yang mana termasuk gagasan pendukungnya. Ini kamu boleh latihan di rumah. Oke anak-anak, dari penjelasan tadi tentang bagaimana menentukan sebuah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf, itu kita ambil dari sebuah gambar. Nah, di sini ada teks tentang matahari sebagai sumber energi. Nah, dari sini pun kita bisa menentukan yang mana termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, anak-anak, silahkan kamu baca teks berikut ini. Nah, dari sini nanti bisa kita temukan beberapa manfaat matahari yang bisa kita gunakan bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya ada menjemur pakaian atau mengeringkan benda-benda, kemudian membantu pembentukan vitamin D bagi manusia. Kemudian di sini ada gambar panel surya, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian ada juga matahari membantu proses penguapan air. Yang terakhir membantu penguapan air pada air laut pada proses pembuatan garam. Ini adalah beberapa contoh manfaat matahari bagi kehidupan manusia. Oke, untuk melihat apa sih manfaat matahari itu, coba kita lakukan percobaan. Anak-anak boleh menyiapkan bahan-bahannya di rumah. Di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkahnya dan bahan yang harus Anda siapkan. Nah, di sini adalah sapu tangan,
kemudian sama-sama dibasahi, kemudian satu dijemur di bawah sinar matahari, satu dijemur di rumah tanpa terkena sinar matahari. Apa yang terjadi pada kedua sapu tangan tersebut? Nah, anak-anak boleh membuatnya dalam bentuk tabel pengamatan. Tabel pengamatannya boleh seperti ini. Di menit 15, 30, 45, dan 1 jam, apa yang terjadi pada kedua sapu tangan tersebut? Nanti boleh ditulis. Nah, setelah dapat tabel pengamatannya, anak boleh membuat laporan kegiatannya seperti tabel yang di bawah ini. Kamu isi anggota kelompok, karena kita lagi belajar di rumah, berarti kamu buat nama lengkapnya saja. Kemudian kamu isi nama percobaannya, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, serta kesimpulannya. Oke, itu tadi tentang manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Kita kali ini akan mengidentifikasi sumber daya alam dan manfaatnya. Oke, segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup itu disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri memiliki dua macam, yaitu yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Berikut adalah beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, yaitu ada tumbuhan, kemudian hewan, ada sinar matahari, angin, dan air. Ini adalah yang dapat diperbaharui. Artinya, jika dihabis, bisa diadakan kembali. Kemudian berikut adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yaitu yang pertama, ada minyak bumi, emas, besi, batu bara. Artinya penggunaannya hanya sekali pakai. Jika sudah dipakai, dia tidak bisa diadakan kembali, maka harus menggunakan yang baru lagi. Ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Manfaat sumber daya alam bagi manusia untuk yang dapat diperbaharui bisa untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Kemudian kalau hewan itu untuk peternakan. Sementara bagi yang tidak dapat diperbaharui bisa digunakan untuk kegiatan pertambangan batu bara, minyak bumi, gas alam, dan sebagainya. Oke anak-anak, sumber daya alam berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Yang berada di daerah pegunungan pasti akan berbeda kegiatan ekonominya dengan yang berada di tepi pantai. Nah, seperti ini, jika dia di pegunungan mungkin akan bertani atau beternak, kalau di pantai dia bisa nelayan atau petani garam. Oke, setiap daerah saling berhubungan meskipun memiliki sumber daya alam yang berbeda. Misalnya, penduduk di pegunungan dapat menikmati sumber daya alam yang dihasilkan di tepi pantai dan sebaliknya. Hal itu terjadi karena penduduk di tiap daerah menjual hasil sumber daya alam ke daerah yang lainnya. Nah, jadi seperti ini bisa digunakan hasil dari sumber daya alam ini bisa digunakan di daerah pantai ataupun sebaliknya. Oke, baik anak-anak, sumber daya alam yang sudah kita gunakan harus kita jaga supaya bisa dimanfaatkan untuk generasi berikutnya. Maka kita ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban terhadap energi ada beberapa macam. Nah, coba kamu amati gambar berikut ini. Ini adalah pemanfaatan sumber energi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu hak dan kewajiban. Apa arti hak dan juga arti kewajiban. Hak sendiri adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang. Contohnya, menggunakan air untuk mandi dan juga menggunakan fasilitas umum. Sementara, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dijalankan. Contohnya, menjaga air agar tidak tercemar, dan masih banyak contoh-contoh hak dan kewajiban yang lain. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial. Baik anak-anak, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan juga bisa kita lihat pada sebuah lagu. Nah, di sini ada lagu Menanam Jagung. Nah, apa hak dan kewajiban kita di sini? Boleh kamu lihat liriknya. Nah, dari lirik Menanam Jagung ini juga bisa kita menemukan beberapa nada atau intonasi atau tanda pada sebuah lagu. Nah,
Lagu Menanam Jagung, apa yang bisa diceritakan dari sana? Nah, di sana menceritakan tentang kekayaan sumber daya alam. Nah, apakah kamu tahu tinggi rendah nada pada lagu tersebut? Nah, sebelumnya Ustazah jelaskan dulu apa itu urutan tinggi rendah nada. Ada titik di bawah artinya nada rendah, tidak ada titik nada sedang. Kalau titik di atas nada tinggi. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Kemudian birama lagu 4/4 menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Kemudian tanda 22 yang ada garis di atasnya menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Pada teks lagu Menanam Jagung, tandailah nada tinggi dan nada rendahnya. Dalam lagu tersebut juga kita bisa menemukan tanda biramanya. Oke anak-anak, sebelum kita tutup materi ini, mari kita merangkum pembelajaran kita kali ini. Yaitu, apa yang sudah Ananda pahami? Yang pertama, mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung dalam teks, mengumpulkan informasi mengenai manfaat energi matahari, mengidentifikasi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warnagara terhadap energi, yang terakhir adalah menyanyikan lagu dan mengetahui tinggi rendahnya nada pada lagu tersebut. Baik anak-anak, demikian materi kita tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 2 subtema 1. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini bisa bermanfaat buat anak-anak sekalian. Demikian penjelasan Ustazah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.